Halo, saya Aris. Data-data Excel biasanya merupakan data yang sifatnya penting atau bahkan bersifat rahasia. Oleh karena itu, maka aplikasi Excel menyediakan beberapa fitur proteksi untuk mengamankan data-data ini. Ada dua cara untuk menggunakan fitur-fitur proteksi data pada Excel ini. Langsung saja kita lihat. Cara yang pertama, fitur proteksi ini terdapat pada tab Review. Jadi klik tab Review, kemudian perhatikan di sini ada grup perintah dengan nama grup yaitu Protect. Di dalam grup Protect inilah kita bisa menggunakan tombol-tombol perintah untuk memproteksi data kita. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita klik File, kemudian di bagian kiri kita klik Info. Perhatikan di sini ada tombol yang bertuliskan Protect Workbook. Ini kalau kita klik, kita bisa melihat beberapa pilihan perintah yang juga bisa kita gunakan untuk memproteksi data-data kita. Nah, baik cara menggunakan Protect Workbook ini ataupun menggunakan tombol-tombol perintah yang ada pada grup Protect ini, hasilnya sama saja. Atau dengan kata lain, cara manapun yang digunakan hasilnya adalah sama. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas fitur proteksi Excel yang umum digunakan terutama di pekerjaan. Di sini saya menggunakan contoh file Excel yang sederhana saja seperti ini. Ini isinya hanya ada satu sheet data dan juga sudah berisikan tabel data yang sederhana. Ada produk, kemudian di sini ada nilai penjualan tiap bulan dan di sini ada nilai totalnya yang merupakan penjumlahan dari ketiga bulan ini. Kita bahas yang pertama dulu yaitu proteksi untuk file. Proteksi file ini merupakan tingkat proteksi tertinggi dibandingkan dengan fitur proteksi lainnya. Jadi filenya yang kita protect ya. Tujuannya setiap kali kita membuka file Excel yang sudah diproteksi, maka kita harus memasukkan password tertentu. Bagaimana cara untuk melakukan proteksi file ini? Cara yang paling mudah untuk menggunakan proteksi file ini adalah dengan menggunakan Protect Workbook yang tadi. Jadi kita klik File, kemudian klik Info, lalu kita klik Protect Workbook, dan perintahnya adalah Encrypt with Password yang ini. Ini tinggal kita klik saja, Encrypt with Password. Dia akan tanya apa password yang kita inginkan. Misalkan saya masukkan password sederhana saja, 1, 2, dan 3. Klik OK. Dia akan tanya satu kali lagi, memastikan saya isikan contoh saja di sini 1, 2, 3, kemudian OK. Dan hasilnya di sini sudah ditampilkan keterangan bahwa a password is required to open this workbook. Jadi kita membutuhkan password untuk membuka workbook ini. Kita coba save, lalu kita close. Hasilnya sekarang kalau kita buka file ini, maka Excel akan langsung menampilkan kotak isian password. Kalau kita isikan salah, misal di sini saya isikan 5, 6, dan 7. Kita klik OK, ya dia nggak mau. Dia akan menampilkan pesan, the password you supply is not correct. Ya, dan kalau ini kita close, ya Excelnya hanya menampilkan bidang kosong saja seperti ini. Tapi kalau kita memasukkan password yang sesuai, ini saya buka lagi. Kita coba sekarang input password yang sesuai 1, 2, 3. Oke, maka tentu saja filenya akan terbuka. Nah, untuk menghilangkan proteksi file ini, ya kita kerjakan cara sebaliknya. Masuk ke File, Info, Protect Workbook, kemudian tombol Encrypt with Password ini kita klik lagi dan password ini kita hapus. Klik OK, dan sekarang password ini sudah dihilangkan dari workbook kita. Nah, itu fitur proteksi yang pertama. Fitur proteksi yang kedua adalah proteksi workbook yang digunakan untuk mengunci pengaturan sheet. Jadi pengaturan sheet yang ada di sini. Nah, cara yang paling mudah untuk menggunakan proteksi workbook ini adalah dengan tombol perintah yang ada di tab Review. Cara penggunaannya sangat mudah. Di sini kalau kita lihat ada yang disebut dengan Protect Workbook. Ini tinggal kita klik saja. Klik seperti ini. Dia akan tanya password.
Saya gunakan seperti tadi, yang mudah aja, 1, 2, 3. Oke, tanya sekali lagi, 1, 2, 3, dan oke. Kita save dulu. Nah, sampai tahapan ini, maka struktur dari workbook kita ini sudah berada dalam kondisi di lock atau terkunci. Apa yang dikunci? Yaitu pengaturan untuk sheet ini. Jadi kita tidak dapat lagi menambahkan sheet baru, menghapus, atau bahkan merubah nama sheet ini pun tidak bisa. Jadi kalau saya klik kanan, ini tombolnya gray, artinya tidak bisa kita gunakan. Kalau saya klik plus di sini untuk menambahkan sheet, juga tidak bisa. Saya coba rename, klik 2 kali pada sheet ini, maka akan ditampilkan pesan workbook is protected and cannot be changed. Seperti inilah contoh protect workbook. Untuk menghilangkannya ya sama, kita kerjakan cara yang sebaliknya. Jadi klik di sini, dia tanya password, kita ketikkan 1, 2, 3, kemudian oke. Dan sekarang proteksinya sudah dihilangkan. Seperti ini ya. Sekarang kita sudah bisa lagi menambahkan sheet-sheet yang baru. Ini saya hapus lagi, kembali ke tabel data kita. Saya save dulu ya. Nah, proteksi yang berikutnya adalah proteksi untuk konten atau sel-sel data kita. Jadi yang diproteksi bukan keseluruhan file, bukan pengaturan sheet, tapi konten data artinya yang ada di sini. Bisa sel, bisa juga range ya. Nah, sebagai contoh, misalkan saja kita ingin mengunci sel-sel data yang ada pada sheet 1 ini agar tidak bisa diedit atau disunting sama sekali. Bagaimana caranya? Cara tercepat kita gunakan tombol perintah yang ada di tab review. Di sini kita tinggal menggunakan tombol yang namanya protect sheet. Kita coba klik saja langsung, klik protect sheet seperti ini, dan sama dengan tadi kita masukkan password. Saya gunakan password yang sama ya, contoh 1, 2, 3. Kemudian ini pastinya harus kita checklist protect worksheet and content of lock cell. Nah, di bagian bawah ini adalah pengecualian. Jadi pada saat konten data atau sel dan range ini kita protect, pengecualiannya seperti apa? Ini beragam ya yang bisa kita pilih di sini. Kondisi defaultnya adalah select lock cell atau select unlock cell. Artinya walaupun ini berada dalam kondisi terkunci, namun kita masih tetap bisa memilih sel yang di lock ataupun sel yang tidak di lock ya. Ini saya biarkan aja berada dalam kondisi default seperti ini. Kemudian tinggal kita klik OK. Dia tanya password sekali lagi. 1, 2, 3. OK. Dan sekarang sheet ini berada dalam kondisi terkunci. Karena tadi pengecualiannya kita tetap bisa memilih sel, jadi saya tetap bisa memilih sel seperti ini. Gitu. Cuman perhatikan di sini. Pengaturan untuk data kita atau untuk konten sel kita ini gray, artinya nggak bisa kita gunakan. Di sini misalkan ada angka 30, saya akan coba ganti dengan 100, misalkan nggak mau. Dia akan menampilkan pesan bahwa sel yang mau kita sunting atau kita edit ini merupakan sheet yang sudah terproteksi. Saya coba ganti ini misalkan, klik 2 kali, juga nggak mau. Kenapa? Ya tadi, karena sheet ini artinya termasuk konten datanya sudah kita protect. Ya, kita hilangkan lagi. Lakukan cara sebaliknya, unprotect sheet, masukkan passwordnya 1, 2, 3 yang tadi, oke. Dan sekarang ini sudah kita buka lagi proteksinya. Jadi sekarang saya sudah bisa lagi menyunting isi dari sel ini. Oke. Nah, proteksi data pada sheet termasuk sel dan range ini ada variasinya, banyak banget malah variasinya ya. Kita akan lihat contoh variasi yang umum digunakan. Kalau kita lihat pada tabel data ini, di sini ada kolom total,
yang berisikan formula, yaitu formula sum ya. Jadi ini isinya formula sum biasa, sum C5 sampai E5, C6 sampai E6, dan demikian seterusnya. Nah, misalkan saja ada keperluan seperti ini. Data pada tiap bulan ini masih boleh dirubah. Artinya bisa dirubah lah ya, mungkin bisa disunting, di-update, dan seterusnya. Tapi kita tidak mau formula ini berubah. Jadi sum ini tidak boleh berubah, dan juga kita ingin agar orang lain nggak bisa lihat formulanya seperti apa, gitu. Nah, opsi ini yang biasanya ada di lingkungan pekerjaan ya. Jadi formulanya nggak boleh diganti, dirubah, dan orang pun nggak tahu itu formulanya seperti apa. Pada fitur proteksi Excel, sebetulnya ada banyak cara dan variasi untuk melakukan proteksi data seperti ini. Namun cara yang paling mudah, yang biasanya saya kerjakan, caranya seperti ini. Yang pertama, seluruh sel pada sheet Excel ini kita pilih. Cara untuk memilihnya, kita bisa menggunakan shortcut Ctrl A. Jadi Ctrl A ini terpilih semua. Atau kita bisa klik di sudut kiri atas ini. Jadi saya klik saja keseluruhan seperti ini. Nah, kemudian dalam kondisi seluruh sel ini terpilih, kita klik kanan. Pada menu pilihan yang ditampilkan, di sini kita pilih format cell yang ini. Format cell. Ketutup. Jadi kita pilih format cell. Hingga ditampilkan kotak dialog format cell seperti ini. Perhatikan di sini ada satu tab yang namanya protection. Ini kita buka, klik tab protectionnya di sini. Lihat di sini, pastikan bahwa opsi lock cell-nya ini berada dalam kondisi terchecklist atau enable atau aktif. Ya, jadi kalau misalkan di sini tidak aktif, ya tinggal kita checklist saja seperti itu. Sekali lagi, dalam kondisi seluruh sel ini terpilih. Seluruh sel terpilih, pastikan opsi lock-nya ini aktif. Kalau sudah, klik OK. Nah, kemudian kita tentukan range data mana yang masih boleh dirubah. Dalam contoh kita di sini, kita nggak mau orang lain tahu ini, bisa lihat ini, tapi konten data ini boleh dirubah. Berarti kita pilih range C5 sampai dengan ke E8 ini. Dipilih seperti ini. Nah, dalam kondisi terpilih, klik kanan lagi, lalu kita pilih lagi format cell. Dalam kondisi range terpilih, pada tab protection di format cell ini kita hilangkan opsi lock-nya. Jadi ini saya unchecklist seperti ini. Artinya range data ini sekarang berada dalam kondisi tidak terkunci, sementara keseluruhan sel tetap berada dalam kondisi terkunci. Jika sudah klik OK, sekarang saya klik di mana aja. Nah, step yang terakhir kita tinggal klik tombol perintah protect sheet ini. Jadi saya klik, kemudian di sini isikan password, misalkan 123 lagi, biar cepat. Nah, pada pengecualiannya di sini, karena kita nggak pengen orang tahu rumusnya seperti apa, orang bisa lihat rumusnya, maka bagian ini kita unchecklist untuk pengecualiannya. Jadi ini saya unchecklist seperti ini. Artinya kalau nanti sudah terproteksi, orang tetap bisa memilih sel yang tidak di lock atau tidak terkunci. Namun sel yang terkunci orang nggak bisa pilih. Klik OK. Kita input password sekali lagi. 123. Kemudian OK. Nah, hasilnya saya tidak bisa melakukan klik mouse dimanapun. Saya hanya bisa melakukan klik mouse di sel atau range C5 sampai dengan ke E8 saja. Jadi ini kalau saya ganti, misalkan saya ganti 300 gitu, tetap bisa ya. Tapi di total ini saya tidak bisa klik sama sekali, dan bahkan saya pun tidak tahu ada formula apa yang ada pada range F5 sampai dengan ke F8 ini. Karena ini sama sekali tidak bisa diklik. Ya, nah gimana dengan perhitungannya? Ya, perhitungannya tetap jalan.
Jadi kalau ini saya ganti 300, totalnya tetap berubah. Ini mungkin saya ganti 800, ya totalnya tetap berubah. Artinya formula atau kalkulasinya tetap jalan, kita bisa merubah data, tapi formula apa yang ada di sini dan apakah kita dapat merubahnya atau tidak, itu sudah berada dalam kondisi terproteksi. Nah, ini adalah salah satu contoh variasi penguncian seed pada konten data, yaitu sel dan range-nya, di mana user yang lain atau pengguna lain hanya bisa mengisi data atau merubah data, tapi formulanya yang mungkin panjang-panjang gitu ya, kita nggak bisa rubah dan bahkan kita pun tidak bisa melihat seperti apa formula tersebut. Oke, untuk menghilangkannya ya unprotected, masukkan lagi passwordnya, oke, dan proteksinya hilang. Save dulu ya. Fitur proteksi terakhir yang akan saya bahas dalam video ini adalah fitur yang bernama Mark as Final. Perintah Mark as Final ini bisa kita lihat di file, info, dia ada di dalam Protect Workbook ini. Yang ini nama perintahnya, Mark as Final. Buat apa? Nah, sesuai dengan nama perintahnya, jadi setelah pekerjaan kita di Excel selesai, maka kita tinggal menjalankan saja perintah Mark as Final ini. Langsung kita coba saja ya. Ini saya klik Mark as Finalnya, akan muncul keterangan this workbook akan ditandai sebagai dokumen final dan kemudian disimpan. Tinggal kita klik OK, kemudian di sini OK sekali lagi, dan perhatikan hasilnya. Setelah kita tekan tombol Mark as Final tadi, maka data akan selalu ditampilkan dalam mode read only atau hanya dapat dibaca saja. Gimana kalau di close? Kita coba ya. Ini close, lalu saya buka lagi. Kondisinya tetap sama, hanya berada dalam mode read only, cuman bisa dibaca saja. Nah, perhatikan juga di sini di bagian atas tertulis keterangan Mark as Final. Perhatikan juga bahwa ribbon dan tombol-tombol perintahnya tidak ditampilkan di sini. Jadi, dalam mode tampilan seperti ini, kita bisa melihat, kita bisa memeriksa pekerjaan kita bisa pilih range ataupun sel, tapi kita tidak bisa melakukan penyuntingan apapun. Nah, misal saat kita melakukan pemeriksaan, ternyata ada yang mau kita revisi nih. Oh, ini salah nih, 800 harusnya 1000. Gimana caranya? Kita tinggal klik saja tombol Edit Anyway yang ada di sini. Jadi saya klik Edit Anyway, kondisinya terbuka lagi semua, saya lakukan penyuntingan, selesai sampai sini, lalu jalankan lagi Mark as Finalnya. Dan sekarang dokumennya akan berada dalam kondisi read only lagi. Ya, nah fitur ini sangat berguna terutama saat kita memeriksa hasil pekerjaan yang datanya cukup kompleks tanpa kita harus khawatir ada data yang terhapus misalkan secara tidak sengaja, atau mungkin ada tombol-tombol lain yang tertekan secara tidak sengaja juga. Kan kalau beban pekerjaan tinggi lagi meriksa data, aduh keyboard kepencet gitu. Nah, tidak akan terjadi apapun di sini karena memang modenya adalah read only saja, ya. Nah, sebagai penutup untuk video kali ini, fitur proteksi data yang saya bahas di sini dalam video yang singkat ini ya, ini hanya sebagian saja atau yang umum digunakan terutama dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Jadi fitur proteksi data ini nggak cuma seperti ini. Jelas masih banyak fitur dan variasi proteksi data lainnya yang disediakan oleh Excel. Kemudian yang paling penting, hati-hati dengan password yang digunakan. Simpan selalu atau backup catatan password tersebut di tempat lain, atau bisa juga menggunakan password yang mudah kita ingat ya. Karena sekalinya kita lupa password, maka bisa dibilang sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin lah ya, untuk membuka proteksi tersebut kecuali kita ingat lagi passwordnya. Jadi hati-hati dengan password. Dan demikian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam video-video selanjutnya.